Setelah kita berhasil mengunggah file-file yang kita inginkan, di NVivo ada beberapa jenis file yang bisa kita bedakan, sehingga kita dapat melakukan file classification. Nah, kenapa harus melakukan klasifikasi sumber? Yang pertama, untuk mempermudah nanti analisis atau query. Kemudian untuk membantu mengingat atau men-track sumber-sumber yang telah kita analisis. Beberapa klasifikasi yang bisa kita lakukan, biasanya misalkan untuk file interview, kita akan dapat memberikan informasi mengenai interviewernya siapa, kemudian waktu dan lokasinya, dan metode yang digunakan. Untuk literatur, misalkan kita bisa mengklasifikasi berdasarkan jenisnya, bisa itu jurnal, skripsi, dan proceeding, atau waktu publikasi, sehingga nanti informasi-informasi tersebut dapat memudahkan. Untuk bisa melakukan klasifikasi, ada dua metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, secara otomatis, jika kita mengupload file menggunakan reference management, misalkan EndNote, Mendeley, atau Zotero, atau kita dapat mengklasifikasikannya dengan manual, sehingga kita harus memasukkan klasifikasi apa saja yang kita butuhkan. Hal yang pertama yang dilakukan adalah di menu Home, kemudian ke File Classification, dan New File Classification. Kita masukkan klasifikasi yang kita inginkan. Misalkan yang pertama adalah publikasi. Kemudian ada juga file interview. Kemudian ada juga peraturan pemerintah. Nah, setelah muncul klasifikasi-klasifikasi yang telah diinginkan, langkah selanjutnya adalah memberikan atribut dengan cara mengklik kanan pada list view, kemudian pilih new attribute. Dan setelah kita pilih new attribute, karena ini menunjukkan interview, misalkan kita akan ingin mengklasifikasikannya berdasarkan interviewernya. Nah, kemudian kita memasukkan nama interviewer. Misalkan ada dua nama. Kemudian untuk peraturan, kita buat atribut misalkan tingkat peraturannya. Misalkan peraturan nasional, tingkat nasional, kemudian tingkat daerah. Untuk publikasi, misalkan kita klasifikasikan berdasarkan jenis publikasinya. Sini bisa jurnal internasional,
bisa juga jurnal nasional, dan misalkan grade literatur. Setelah kita menentukan klasifikasi, kemudian atribut pada masing-masing klasifikasi, hal berikutnya adalah mengklasifikasikan setiap file yang kita gunakan ke dalam klasifikasi tersebut. Misalkan file yang pertama ini adalah jurnal, sehingga kita akan masukkan ke publikasi, kemudian interview kemudian peraturan P16 dan jurnal atau publikasi. Setelah muncul, kita bisa menentukan jenisnya. Kita ke value, kemudian kita klik di mana values atau klasifikasi yang sesuai. Misalkan ini termasuk jurnal internasional, kemudian kita oke. Kemudian satunya juga jurnal internasional. Kemudian untuk yang interview ada 2. Kita assign, misalkan pewawancaranya Rahman. Kemudian yang kedua Miftah. Kemudian untuk yang peraturan, value-nya adalah nasional. Setelah kita selesai untuk menentukan klasifikasi setiap file yang ada secara manual.